Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ayuningsi dengan NIM 22251800016. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung uji K relative sample menggunakan program PSPP. Nah, sebelumnya di sini tujuan dari pengujian K relative sample untuk menganalisis perbedaan dari K sampel 3 atau lebih yang saling berpasangan, atau dengan kata lain untuk menguji apakah K sampel yang berpasangan tersebut berasal dari populasi yang memiliki kesamaan karakteristik atau tidak. Nah, contoh kasusnya misalkan di sini seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek susu subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Nah, dalam hal ini menggunakan 15 responden atau 15 orang yang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Nah, kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu bubuk merek subur gemuk, lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu minum, berat badan sebulan setelah minum, dan berat badan setahun setelah minum. Nah, di sini langsung saja dimasukkan variabel, yaitu yang pertama awal, seminggu, sebulan, setahun. Dengan label di sini adalah BB awal, BB seminggu, BB sebulan, BB setahun. BB di sini adalah berat badan. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke data view. Lalu di sini kita masukkan data-data berat badan awal dari masing-masing orang yang diberikan perlakuan. Nah, langsung saja di sini saya akan mengcopy berat badan tersebut ke data view. Nah, setelah kita memasukkan data berat badan 15 orang tersebut untuk menguji K relative sample, maka kita klik menu analis, kita pilih non-parametric statistik, lalu kita pilih K relative sample. Nah, selanjutnya akan muncul variabel seperti ini. Nah, langsung saja variabel tersebut kita add, kita Ctrl A, lalu kita add. Nah, di sini tipe tesnya adalah Friedman. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya akan menghasilkan output seperti ini, dimana di sini ada tabel ranks, dan yang kedua adalah tabel tes statistik. Nah, bisa dilihat bahwa nilai min rank dari berat badan awal adalah 1,20, berat badan seminggu min ranknya adalah 2,03, berat badan sebulannya adalah 2,80, dan berat badan setahunnya adalah 3,97. Jadi di sini di tabel ini menghasilkan output rank atau istilahnya untuk meranking. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai min rank terbesar adalah 3,97, yaitu nilai ranks dari berat badan setahun. Tabel output ranks ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar adalah berada di waktu pengukuran berat badan setahun dengan nilai 3,97 setelah setahun rutin meminum susu bubuk merek subur gemuk. Lalu di sini ada tabel output tes statistik. Nah, output statistik di sini merupakan tabel terpenting dalam uji Friedman. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis atau dugaan. Misalkan di sini hipotesis dugaan yang pertama yaitu H0
yaitu tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Yang kedua yaitu H1, dugaannya adalah ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Nah, ada dua cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk membuat keputusan dalam uji Friedman. Yang pertama, kita bisa melihat nilai asim psi. Yang pertama, jika nilai asim psi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang kedua, jika nilai asim psi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, berdasarkan tabel output tes statistik ini, dapat diketahui bahwa nilai asim psi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Nah, yang kedua, kita juga bisa membandingkan nilai chi-square ini dengan nilai chi-square tabel. Di mana yang pertama, jika nilai chi-square hitung, yang ini, kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang kedua, jika nilai chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, berdasarkan tabel output di sini, nilai chi-square hitung lebih dari chi-square tabel. Nah, sebelumnya nilai chi-square tabel ini didapat dari tabel chi-square, di mana di sini mengacu pada derajat kebebasan. Jadi kita lihat di sini derajat kebebasannya adalah 3 dengan menggunakan signifikansi 0,05 atau 5%. Jadi kita bisa lihat di tabel, ketika nilai derajat kebebasannya adalah 3 dengan signifikansi 0,05, maka nilai chi-square tabelnya adalah 7,815. Nah, karena nilai chi-square hitung lebih dari nilai chi-square tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara menghitung UJK related sample menggunakan program PSPP. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.